Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Stevi. Nama lengkapku Stevia Alnena Putri. Aku jurusan Data Science Binusian 2026. Oke, Stevi ini kan emang dari jurusan Data Science ya tadi ya, dan lumayan banyak nih nama kamu di lomba-lomba yang memang di lingkupnya itu teknologi, inovasi seperti itu. Boleh dong dikasih tahu tahun ini udah ikut berapa lomba? Oke, jadi tahun ini aku ikut 4, tapi ini nanti akan menuju 6. Jadi dalam proses ikut 2 lomba lagi sebenarnya sekarang. Tapi kemarin yang udah dijalankan tuh sebenarnya ada 4 dan kebetulan ada 3 dari 4-nya itu juara gitu. Ya mungkin boleh dikasih tahu apa aja nama ajangnya, terus jelasin dong masing-masing ajang itu tuh apa, apakah maksudnya ada perbedaan kan, walaupun memang sama-sama istilahnya coding ya. Oke, mungkin boleh dijelasin. Oke, mungkin aku mulai dari yang sempat juara dulu ya. Jadi yang paling pertama sebenarnya yang bikin aku mulai tertarik untuk ikut hackathon di tahun ini itu adalah ajang yang pertama banget aku dan tim aku ikutin, yaitu adalah Indonesia Aerospace Hackathon. Nah, Aerospace Hackathon ini sebenarnya dilaksanakan dimulai dari Maret registrasinya. Nah, cuman karena dia jangka waktunya agak panjang dari mulai registrasi sampai ke penyisihan, jadi akhirnya di sela-sela itu kita jadi coba-coba untuk ikut lomba-lomba lainnya juga nih. Karena waktu kita ikut yang Indonesia Aerospace Hackathon itu, kita kayak menemukan satu hal menarik, yaitu adalah mengangkat data satelit. Jadi kita mulai berpikir, oh ini kayaknya data satelit ini resource-nya sangat banyak yang bisa kita utilize untuk bikin inovasi teknologi. Akhirnya kita mulai ikut beberapa lomba setelahnya. Ada lomba dari India waktu itu yang ngadain salah satu universitas di India namanya Abhisit University, dan lombanya itu namanya Hacknovate 6.0. Nah, setelah itu kita ikut lagi dari BINUS karena kebetulan ya udahlah kita coba yang kebetulan karena aku dari BINUS, dan jadi aku juga mencoba gitu di universitas sendiri, Technoscape di BINUS yang ngadain dari BNCC gitu. Oke, nah kalau misalkan dari masing-masing ajang ini aplikasinya apa aja ya? Maksudnya inovasinya apa aja ya? Dan apakah timnya sama semua atau gimana? Oke, jadi pertama basic timnya itu sebenarnya 3 orang awalnya. Aku diajak sama kenalan dari komunitas, dan kenalan aku ini anak UPN Veteran Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Nah, awalnya kita berdua, akhirnya ajak satu teman lagi dari UPN Veteran Jakarta juga, jurusan IT waktu itu, namanya 2 orang ini namanya Hervin dan Kurnia. Jadi kita bertiga nih, dan grupnya pun FYI teman-teman namanya juga grupnya bertiga karena kita nggak tahu awalnya mau kasih nama apa di grup itu. Terus kita baru pertama kali ketemu juga, jadi baru bener-bener ngobrol itu waktu kita mau ikut lomba si Aerospace Hackathon ini. Nah, waktu yang lomba paling terakhir yang Technoscape itu akhirnya kita ajak satu teman lagi. Nah, yang dari UPN Veteran juga, UPN Veteran Jakarta, jadi sebenarnya lebih ke temennya Hervin dan Kurnia ya, namanya Valtris. Dan secara angkatan pun agak berbeda-beda, jadi ada tahun 2021, 2022, dan 2023. Atau kalau di BINUS mungkin BINUSian 25, 26, 27 gitu hitungannya. Gitu. Nah, untuk masing-masing inovasinya itu sebenarnya basisnya semuanya sama-sama mengangkat data satelit. Kebetulan karena di sini di BINUS itu salah satu dosen yang sebenarnya adalah ketua jurusan aku di Data Science, itu beliau adalah ketua dari Geo AI Research gitu, di namanya Pak Alex di BINUS. Nah, Pak Alex ini memperkenalkan Geo AI kepada aku gitu. Nah, akhirnya dari situ aku kenalin Geo AI ini ke teman-teman timku, dan akhirnya mereka setuju untuk sering bawa Geo AI ini di teknologi inovasi. Karena Geo AI ini benar-benar penggunanya sangat-sangat luas. Salah satunya adalah kita bisa prediksi indeks kemiskinan dan indeks perekonomian dari data satelit siang hari, intensitas cahaya di siang hari dan intensitas cahaya di malam hari gitu. Nah, dari situ akhirnya kita berangkat bikin inovasinya itu bisa dikembangkan ke berbagai macam hal gitu. Contohnya kalau yang di aerospace itu kita lebih ke arah untuk green financing, jadi itu lebih ke arah untuk climate-nya. Nah, kalau yang di India waktu itu kita lebih ke arah untuk UMKM dan juga untuk lebih ke green project gitu, jadi untuk jual beli carbon offset di green project-nya juga. Nah, kalau yang di Technoscape di terakhir kali itu kita lebih ke arah memberikan rekomendasi alokasi budget untuk pemerintah di bidang kesehatan yang lebih optimal gitu.
Oke, nah dari masing-masing inovasi itu ada nggak tantangan atau mungkin celah ya yang tim kamu temukan istilahnya dari masing-masing pembuatan atau saat melahirkan inovasi itu sendiri? Ada banget sih, terutama yang paling kita alami tantangannya itu adalah di bagian data. Jadi secara data satelit memang datanya itu sangat resourceful. Untuk datanya sangat-sangat banyak. Cuman dalam prosesnya kan kita melakukan banyak machine learning. Dan sebagai anak data science, ketika aku melakukan machine learning itu kan aku pasti akan melakukan banyak training data. Nah, training data ini kan harus berawal dari data yang memang asli ada yang sudah dilabel gitu. Nah, data-data yang udah dilabel ini misalkan contohnya kayak data indeks kemiskinan di Indonesia aja masih sangat sulit untuk ditemukan, kebanyakan masih yang dalam bentuk provinsi, yang granular sampai ke arah kelurahan, kecamatan gitu-gitu tuh masih sangat susah, hanya ada di beberapa daerah aja. Nah itu salah satu tantangan terbesar juga, jadi gimana caranya dari data provinsi itu kita kumpulkan yang banyak supaya akhirnya bisa digunakan dan ditrainingkan untuk akhirnya kita bisa memprediksi indeks kemiskinan, indeks perekonomian juga di sampai sangat-sangat granular gitu, yang sekarang kita punya itu sampai ke kelurahan, kecamatan gitu-gitu tuh hanya dari data si provinsi ini. Jadi itu tantangan terbesarnya di situ salah satunya. Terus sebenarnya tantangan kedua yang paling besarnya juga adalah menurut aku pribadi waktu sih, karena kan kita hackathon itu waktunya sangat singkat ya. Meskipun kita boleh memikirkan dulu sebelum final gitu, misalnya sebelum waktu hackingnya itu dimulai, tapi kan tetap aja waktu di hari hanya itu banyak banget mungkin hal-hal yang tidak terprediksi yang kita pikirkan waktu di rumah, oh kayaknya bisa nih, waktu di hari H ternyata nggak bisa. Kita harus ubah, misalnya harus cari ide baru atau cari inovasi yang lain, cari cara yang lain gitu. Nah di situ serunya sih, tapi juga salah satu tantangan terbesarnya juga. Dan kalau tadi yang kamu sudah ceritakan, siapa nih? Kan dari tim itu ada 3 ya, berarti ada 3 kepala. Siapa yang menentukan arah, atau masing-masing dari kamu mungkin atau anggota-anggota yang lain udah tahu, oh job desk aku tuh ini, pokoknya aku kerjain job desknya aku, atau mungkin ya memang ada yang mengarahkan harus Oke, ini menarik sekali sih, karena waktu di awal itu kan kita benar-benar baru ketemu dan kita belum tahu cara kerja masing-masing itu seperti apa. Nah di awal memang yang banyak memberikan arahan itu teman kami yang namanya Hervin ini, karena dia adalah yang sebagai penggerak yang ngajak aku dan juga teman kita yang namanya Kurnia ini untuk akhirnya jadi tim. Nah cuman semakin kesininya kita semakin tahu, Hervin punya bagiannya sendiri, Kurnia punya bagian sendiri, aku sebagai data scientist dan juga sebagai, kalau kita sih disebutnya kayak aku sebagai hipsternya gitu, aku juga punya bagianku sendiri. Jadi lama-lama kita udah semakin tahu. Jadi biasanya di awal yang akan riset tentang ide bisnisnya itu dari sisi Hervin dulu sebagai orang yang hustlernya, yang tahu tentang proses bisnisnya. Nah kemudian nanti akan dilempar ke aku dan Kurnia. Jadi nanti Kurnia yang akan lebih bahas banyak tentang tech-nya. Nanti aku akan kasih sudut pandang dari sisi data dan sisi finance. Jadi aku kebetulan adalah pemegang finance juga, yang pegang untuk financial report-nya, laporan laba ruginya dan lain-lain gitu. Jadi Hervin biasanya pegang dari mulai bisnis sampai ke marketnya, tamsamsomnya. Aku nanti akan pegang untuk finance-nya dan juga dari segi datanya. Nanti di development, waktu hari development, aku dan Kurnia yang akan banyak tektokan untuk masalah data dan juga aplikasi atau websitenya itu sendiri gitu. Oke, tadi kan udah disebutin ya gimana perannya, tapi aku mau tahu dong perasaan kamu nih, gimana rasanya jadi seorang musician ya, satu-satunya musician ya, untuk kerja bareng sama istilahnya dari universitas lain gitu loh. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Gimana caranya kamu beradaptasi dengan perbedaan mungkin dari cara pikir, dari sistematisnya istilahnya seperti itu ya, itu gimana? Ini menarik karena secara pribadi, secara personal masing-masingnya itu kita bertiga sangat-sangat berbeda. Jadi Kurnia ini dia sangat soft spoken orangnya. Ini kalau kita bahas tentang masalah kepribadian dulu ya, Kurnia ini sangat soft spoken, sedangkan Hervin ini yang sangat nyablak gitu bisa dibilang ya orangnya. Jadi bener-bener aku berada di antara dua orang yang sangat berbeda. Nah cuman serunya di situ. Jadi karena aku juga perempuan sendiri, jadi kebanyakan jadi penengah nih antara dua orang ini, atau bisa juga jadi orang yang paling dijahilin lah antara dua orang ini gitu, karena perempuan sendiri dan
dan aku paling muda kan, jadi aku dianggap kayak adiknya mereka gitu. Nah itu secara personal. Kalau secara berkaitan dengan universitas mereka, justru aku belajar banyak banget dari mereka karena mungkin secara ilmu kita sama-sama punya ilmunya masing-masing di universitas masing-masing, tapi mereka merasa bahwa oh kita itu dari universitas negeri yang mungkin jarang terdengar, mereka menganggapnya seperti itu di Jakarta, jadi mereka harus strive further gitu untuk bisa lebih di antara teman-teman yang lainnya, dan dari situ juga jadi menggerakkan aku untuk oh iya aku nggak boleh kalah hanya karena aku mungkin punya privilege dari universitas yang mungkin terdengar di Jakarta. Aku juga nggak boleh kalah untuk diem-diem aja dan nggak melakukan apa-apa gitu. Kalau aku memang punya skillnya ya aku harus berusaha juga dan harus berjuang juga, dan kebetulan punya teman-teman yang mau diajak berjuang bersama-sama ya why not gitu. Oke, berarti kalau aku bisa rangkum juga nilai spirit juga dari situ ya? Bener banget, Oke, bener banget. Strive for excellence, terus perseverance, teamworknya juga dapet, Ya. kayak gitu ya. Oke, berarti secara nilai-nilai juga sebagai binsian kamu juga tetap menerapkan di kerja sama tim kamu ya? Iya kak. Nah, aku mau tanya nih, untuk lombanya sendiri, ajang Hacknovate 6.0 itu kan sebenarnya skalanya internasional ya. Gimana sih caranya tim kamu nih menyampaikan ide kamu ke audiens yang notabene-nya itu global? Apakah ada maksudnya tantangan tersendiri atau pendekatan tersendiri untuk penyampaian? Oh ya, ini sebenarnya ada satu background story di balik ini. Jadi ketika kita harus presentasi waktu di Hacknovate, itu kan pertama kalinya kita akhirnya presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kebetulan karena aku pernah ada di organisasi yang internasional skalanya, jadi aku banyak lah pakai bahasa Inggris di organisasi itu. Jadi pas awal-awal di Hacknovate itu, teman-teman yang ada di tim masih rely on aku banget nih, masih merasa bahwa oh kayaknya Steffi aja yang bisa, jadi Steffi aja yang ngomong gitu. Nah, cuma semakin kesininya akhirnya kita justru malah belajar bareng. Nah, bahkan salah satu teman kita yang namanya Hervin itu dia sampai les Inggris demi untuk supaya kita bisa akhirnya setara gitu skillnya, dan kita pun bantu satu sama lain. Jadi kita tahu oh kalau misalnya yang bikin skrip yang bagus-bagus kata-katanya ke Steffi aja, nanti kalau udah kita belajar ngomongnya bareng-bareng misalnya gitu. Jadi benar-benar bagi tugas juga di situ. Nah, dan Kurnia juga, memang Kurnia kan dari awal bahasa Inggrisnya udah lumayan jago gitu sebenarnya. Nah, cuman semakin kesini ya karena kompetisi-kompetisi itu dia jadi semakin bagus, dan baru-baru ini juga dia jadi keterima di perusahaan Australia karena kemampuan Inggrisnya juga semakin meningkat itu. Nah, nggak cuma itu, akhirnya kan kita juga pakai bahasa Inggris kita juga di lomba yang finalnya paling terakhir tapi registrasinya paling awal, yang Indonesia Aerospace Hackathon itu. Nah, ternyata kita baru tahu bahwa di final itu kita harus presentasi di conference Asia Pasifik di depan investor yang ratusan jumlahnya di sana. Nah, di situ juga di tantangan tersendiri karena tiap menit itu investor datang ke booth kita untuk tanya-tanya dan mau tahu kira-kira kita tuh inovasinya seperti apa dan lain-lain. Dan di situ mulai kelihatan banget karena nggak cuma aku aja jadi yang ngomong, Hervin dan Kurnia pun sekarang udah bisa mulai bicara juga dengan investor-investor yang ada dari luar negeri juga gitu. Jadi kita sama-sama belajar satu sama lain sih gitu. Menarik banget nih ya, pas aku tahu ini ternyata sudah masuk ke investor ya. Kalau misalkan aku boleh tahu feedbacknya apa ya? Apakah ini jadi salah satu kesempatan atau pintu untuk kamu bisa melanjutkan atau menerapkan inovasi kamu sama teman-teman kamu? Benar sih, dulu waktu awal-awal sebenarnya ketua jurusan aku, Pak Alex, itu sudah pernah bilang bahwa data satelit ini sangat-sangat hype banget di masa sekarang. Cuman dulu aku ya gimana ya, aku nggak terlalu percaya banget ya karena kan nggak di bener-bener di marketnya gitu. Nah, ketika bener-bener terjun langsung nih ke pasarnya, aku baru bener-bener sadar bahwa oh iya ternyata sebanyak ini loh sekarang yang membutuhkan si data satelit ini. Dan kebetulan waktu itu kita didatangin oleh dua investor, satu dari Singapura, satu dari Malaysia. Salah satunya adalah perusahaan Angkasa X yang ternyata mereka itu butuh project-project seperti Green Project itu untuk dilaksanakan dan akhirnya bisa menimbulkan suatu karbon kredit tertentu, karena kan sekarang perusahaan ini lagi berlomba-lomba untuk mencari karbon kredit tambahan karena mereka kehabisan karbon kredit. Nah, itu salah satu yang menjadi nilai jual dari inovasi kami juga, salah satunya di Indonesia Aerospace Hackathon itu. Jadi disitulah investor-investor mulai merasa bahwa oh ya ini dibutuhkan nih di zaman sekarang gitu, dan kalau memang bisa dilakukan di negara mereka juga jadi pengen gitu, karena kan kita mock up-nya Indonesia ya, nggak langsung ke luar negeri gitu. Nah, ternyata mereka juga butuh untuk
untuk hal-hal seperti ini dan kita baru tahu ternyata sebesar itu gitu potensinya. Kalau aku tadi sempat dengar kamu juga bilang hype. Nah aku mau tanya, AI ini kan lagi hype banget. Apa sih yang membuat istilahnya ide kamu nih memang saat mencetuskan itu ini relevan banget? Nggak cuma soal oh ya AI lagi hype, aku mau bikinnya ya udah pakai AI-nya ini aja, emang lagi hype ngejar trennya aja, atau memang kamu dan tim kamu tuh udah memikirkan oh ini emang yang lagi dibutuhin nih sama lingkungan, sama masyarakat, atau gimana? Oke. Singkat cerita, tahun lalu sebenarnya aku pernah ikut beberapa hackathon, 2 atau 3, tapi semuanya belum menang. Nah dari situ sebenarnya salah satu dari waktu kita ikut itu ada temen aku juga nih yang ngajakin si Hervin. Nah dari situ kita belajar bahwa waktu itu mungkin kesalahan kita yang kita pelajarin adalah kita terlalu membuat inovasi itu yang penting dia fancy, yang penting dia bagus dikemasnya. Padahal belum tentu itu menohok kepada satu poin yang paling penting untuk diatasi. Nah dari situ kita belajar untuk ya udah kita nggak usah terlalu bikin banyak fitur sana sini. Yang penting kita punya satu objektif, main objektif kita, prompt utama kita, dan gimana kita tackle issue tersebut gitu dari solusi kita. Jadi satu kalimat objektif permasalahan dan satu kalimat objektif cara untuk menekel permasalahan tersebut. Nah dari situ baru akhirnya kita jelaskan inovasi kita itu. Jadi bener-bener satu tapi bener-bener straight to the issue dan akhirnya cari solusinya gitu. Dari situ baru akhirnya kita temukan si inovasi ini yang akhirnya berjalan sampai sekarang. Berarti aku bisa simpulin kamu berarti sekarang sudah punya pola pikir yang nggak harus membuat solusi yang wah, maksudnya yang fancy gitu ya, yang megah tapi justru nggak berdampak, dan justru memilih ya udah solusinya mungkin terdengar sederhana tapi tepat sasaran. Iya, betul. Oke. Selain cara pikir yang seperti itu, apakah ada sudut pandang kamu mungkin dari dunia teknologi ini atau inovasi ini, kamu jadi kayak pikiran dulu aku pikirnya kayak gini, oh ternyata setelah mengikuti lomba beda ya? Ada banget, terutama ketika melihat sekeliling. Dulu itu ketika melihat mungkin sesimpel gadget, handphone, terus sesimpel ngelihat vending machine misalnya kayak gitu. Dulu ya udah sekedar mesin, sekedar gadget. Sekarang itu aku jadi lebih berpikir, oh di balik itu ada proses seperti apa yang dijalankan. Sebenarnya mungkin agak terlalu kompleks ya kalau dipikirkan. Cuman karena udah terlalu sering mengolah data mungkin ya. Jadi ketika ada vending machine gitu, aku jadi berpikir, oh di balik vending machine itu ternyata ada proses yang terjadi. Contohnya misalnya, oh kalau misalkan kita klik ini maka ini akan turun. Sesimpel kayak gitu aja tuh sekarang aku jadi mikirin gitu. Padahal dulu ya udah itu it's just a machine for me. Tapi sekarang it's more than a machine. It's a lot of process behind it yang terjadi, dan bahkan berbagai hal yang di sekeliling itu sekarang aku sering pikirkan, dan ini bisa nggak ya dibawa ke inovasi kita selanjutnya kalau kita ikut lomba lagi misalnya kayak gitu. Jadi kayak jadi lebih bergerak aja sih pikirannya, jadi lebih live gitu, kehidupannya lebih lively and lebih colorful juga sih menurut aku. Oke. Mungkin sebagai penutup ya, apa nih pesan yang ingin kamu sampaikan? Karena kamu udah mengikuti banyak lomba ya, dan itu pasti Kak Sumani punya cerita. Ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan soal inovasi ini ya? Karena memang dunia terus berkembang dan inovasi juga pasti terus ada gitu. Nah ada nggak yang ingin kamu sampaikan ke anak-anak muda atau mungkin binus yang lainnya ya, yang mungkin belum apa ya, mungkin masih takut gitu untuk ikut lomba seperti ini atau Oke, mungkin untuk teman-teman di luar sana atau untuk binusian yang mungkin baru mau coba-coba ikut lomba atau hanya sekedar mau mencoba untuk explore inovasi apa yang bisa dilakukan, start small sih menurut aku. Start with your surroundings dulu, karena di sekitar kita tuh banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa di-tackle isunya, yang mungkin setiap hari kalian merasa oh itu pain point aku setiap hari. Nah dari situ aja dulu gimana caranya untuk nge-tackle isu itu. Aku pun akhirnya menemukan salah satu tujuan hidup utama yang semoga nanti bisa tercapai, itu juga dari pain point sehari-hari. Jadi aku
sesimpel aku ngerasa kok badan aku nggak enak ya misalnya kayak gini, oh ternyata ada apa ya di balik itu, sesimpel itu, dan kita bisa bikin inovasi apa untuk memberikan kenyamanan bagi kita. Sebenarnya kan semua inovasi ditujukan untuk supaya lebih nyaman, mudah, lebih cepat. Sebenarnya kan either itu mengurangi waktu lebih cepat untuk supaya lebih mudah, atau ya lebih mengurangi secara materi gitu kan. Jadi kan ada banyak inovasi itu sebenarnya tujuannya kalau menurut aku 3 itu. Jadi start small, yang penting ada satu tujuan yang kalian fokuskan dan tercapai. Sangat subjektif sebenarnya, mau orang lain bilang itu tidak berhasil bagi orang lain, belum tentu bagi kita itu nggak berhasil. Kalau bagi kita itu sebenarnya memudahkan kita atau memberikan suatu kenyamanan yang lebih atau nilai tambah yang lebih buat kita, sebenarnya itu sudah bisa dikategorikan berhasil gitu. Dan menurut aku nggak ada inovasi yang gagal, karena semua inovasi itu awalnya pasti dari sebuah pemikiran ketidaknyamanan yang ingin dibuat nyaman. Nah, tinggal tergantung siapa target market yang benar yang bisa membuat ketidaknyamanan itu mereka akhirnya merasa nyaman dan mereka bisa bilang akhirnya berhasil gitu sih menurut aku.